Ada 3 pokok bahasan ya, yang akan kita bahas ya. Yang pertama, karena ini kajian fisiologis ya terkait dengan kajian-kajian fungsional ya. Kalau anatomi itu struktural, kalau fisiologi itu adalah fungsional. Maka kita akan membahas lebih jauh mengenai fungsi-fungsi ya, utamanya adalah sistem otot ya. Kemudian kita akan mempelajari tipe-tipe dan jenis otot itu ada apa saja ya. Kemudian kita akan juga membahas terkait dengan kontraksi otot dari ketiga jenis otot yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, sistem muskulus ini penting ya, dan ternyata sistem otot ini terdiri dari komponen utamanya ya, otot itu sendiri, kemudian fascia atau fasikel. Fascia ini adalah jaringan pembungkus otot ya, yang mana dia membentuk jaringan ikat. Maksudnya itu seperti sapu lidi itu ya. 1, 2, 3 dibungkus dan diikat menjadi banyak dan tersusun sedemikian ya. Kemudian otot juga terdiri atau terbangun atas tendon. Tendon itu adalah perlekatan otot ya. Di anatomi kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian otot ini membentuk 43% dari berat badan kita. Ya, lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh. Ya, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Ya, jadi proses metabolik itu tidak hanya terjadi pada proses waktu kita beraktivitas, tetapi ketika kita istirahat juga terjadi proses metabolis, ya, atau aktivitas sel di dalam tubuh kita. Kemudian proses vital dalam tubuh ya, seperti kontraksi ya, atau kerja jantung, kemudian kerja pembuluh darah, kemudian kerja paru-paru ketika kita bernapas, ya, kemudian gerak peristaltik pada usus dan pada lambung kita, ya, itu terjadi karena adanya aktivitas otot. Ya, ya kalau jaringan-jaringan dalam itu biasanya tersusun atas otot-otot polos, ya, yang mana kerjanya itu lambat, sedikit konsumsi energi dan kerjanya terus-menerus, ya, tanpa kita kendalikan oleh otak. Ya, namanya adalah otot involunter. Ya, kalau volunteer itu berarti otot-otot sadar, ya, otot rangka. Ketika kita terstimulasi untuk berlari, untuk melihat sesuatu, untuk menghindar, ketika ada serangan, kemudian mengambil makanan, ya gitu ya, itu kita menggerakkan organ-organ gerak kita, sistem gerak kita itu diperintah oleh otak kita. Tetapi seperti pembuluh darah, lambung kita, jantung kita, ya, itu semua digerakkan melalui koordinasi involunter atau tanpa sadar, ya. Tentunya saraf ya yang berfungsi. Kemudian fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, ya, alat gerak aktif. Ini otot rangka ya. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Ternyata otot juga tempat penyimpanan cadangan makanan. Berupa apa? Berupa glikogen otot. Ya, jadi hasil dari sesuatu yang kita makan, nutrisinya itu ya kemudian dipecah atau diperhalus, dijadikan bentuk sederhana untuk bisa digunakan sebagai bahan bakar. Ya, bentuk paling halus ya atau paling kecil atau paling esensial yang bisa kita gunakan itu adalah glukosa. Ya, glukosa itu terdiri dari polisakarida, disakarida dan monosakarida. Nah, kalau glukosa, fruktosa itu bentuk dari yang paling sederhana, monosakarida. Ya, gula paling sederhana. Nah, itu yang dipakai oleh otot untuk berkontraksi, ya. Kemudian memberi bentuk luar tubuh. Nah, jadi kalau ototnya hipertrofi atau membesar atau kelihatan bagus gitu ya, atletis ya, atau mungkin yang kalau ototnya kecil jadi kelihatan ektomorf atau kelihatan kecil, kurus gitu. Ya. Oke, kita membahas pada jaringan otot ya. Jaringan otot ini sebenarnya ya ada terdiri dari 3 macam ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing tentunya ya. Ada otot rangka, fungsinya adalah untuk alat gerak aktif. Kemudian ada otot polos ya, otot polos ini adalah
untuk jaringan-jaringan lunak di dalam organ tubuh kita. Ya. Jantung, khusus jantung ya jantung ya, atau lebih dikenal dengan miokardium. Kemarin sudah kita pelajari di anatomi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Fungsi otot rangka ya, secara fisiologis ternyata ini kita membahas otot rangka dulu ya, sebagai alat gerak aktif. Menghasilkan gerakan rangka. Ya, dia bersatu atau bersama dengan tulang menghasilkan gerakan-gerakan. Ya. Kemudian untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh, otot ini juga menentukan mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Ya. Kemudian untuk menyokong jaringan lunak, jaringan lunak. Kemudian menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Ya. Menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran, ya, utamanya adalah saluran persarafan, saluran peredaran darah, gitu ya. Jadi keluar masuknya itu ternyata melalui otot kita. Kemudian mempertahankan suhu tubuh, ya. Contoh seperti yang pertama di fisiologi ya, bagaimana ketika kita menggigil itu ternyata adalah respon ya involunter ketika kita kedinginan ya, sehingga kita bisa menghangatkan tubuh kita ya, karena ada pembakaran gitu ya. Kemudian kontraksi otot kemudian menjadi energi menjadi panas gitu ya. Ini bertanda suhu tubuh ini ya maksudnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin yang kita pelajari pada anatomi ya, ini sedikit sekilas ya. Jadi otot kita itu tersusun atas, yang paling ujung ini tempat menempel dengan tulang ya atau rangka, itu namanya tendon ya. Yang satu gelondong besar ini ya, ini namanya otot ya, rangka ya. Satu otot gitu ya. Kemudian yang terbungkus ya oleh fascia atau jaringan pembungkus ya disebut epimysium karena dia satu gelondong otot, satu empal gelondong otot. Ya. Oke. Kemudian sebenarnya satu gelondong ini tersusun atas banyak ya, terdiri atas berbagai ini ya, dari jaringan otot ini ya. Nah, kemudian dia juga lebih kecil lagi ya. Ini satu myofibril. Myofibril ini lebih kecil lagi menjadi muscle fiber ya, atau satu filament, katakan satu benang gitu ya. Padahal satu benang ya, satu kawat atau benang katakan begitu ya. Ini tersusun atas banyak filamen ya. Ada dua filamen ini, filamen tipis dan filamen tebal. Kalau filamen tipis namanya aktin, filamen tebal namanya miosin ya. Yang keduanya terjadi saling tarik menarik, maka timbullah kontraksi otot itu ya. Dan kecenderungannya karakternya otot itu kalau berkontraksi atau bekerja adalah memendek gitu ya. Oke. Nah, ini otot rangka seperti ini ya. Iya, ini satu satu kawat otot atau satu serabut ya, katakan satu serabut ya, muscle fiber ya, di serabut otot. Satu serabut ini ya, tersusun atas ini myofibril ya. Myofibril ini berarti lebih kecil dari satu satu muscle fiber ini ya. Dan satu myofibril ini tersusun atas yang saya sampaikan tadi banyak terdiri dari aktin dan myosin ya, atau filamen tebal dan tipis. Yang merah ini filamen tebal, yang hijau ini filamen tipis ya, membentuk gelondong seperti ini. Silindris ya bentuknya. Ketika bekerja maka akan tarik menarik gitu ya. Ini akan ke tengah. Ya, ini ada
apa namanya, ada gap di sini ini, nanti kalau kontraksi nanti ketemu hijau dengan hijau ini. Ya, jadi memendek. Satu sarkomer ini ya, ketika dia berkontraksi maka akan saling mengkait, saling menarik ya, dan akan memendek. Oke, lanjut. Nah, ini khusus ya, ternyata otot rangka ini terbagi atau bisa dikategorikan dalam 3 tipe ya. Ya, sesuai dengan karakteristiknya ya. Ini ada otot serat tipe lambat ya, atau namanya slow twist. Serat oksidatif lambat. Slow twist ini lebih tahan terhadap aktivitas aerobik ya. Dia lebih tahan terhadap kelelahan ya, dan dia biasanya dipakai untuk bekerja dalam jangka waktu yang berat. Biasanya intensitasnya rendah sampai dengan sedang dalam waktu yang panjang atau yang lama. Contoh pelari maraton begitu ya, atau ultra. Nah, kemudian ini ada saraf tipe oksidatif cepat tipe 2A. Namanya fast twist ya. Fast twist A. Yang satu lagi fast twist B. Ya. Ternyata punya karakteristik masing-masing. Nah, sebenarnya tipe-tipe aktivitas kita ini juga bisa ditentukan oleh tipe-tipe otot ya, seperti ya kebutuhan dasar olahraga atau katakan cabang olahraga ya, energi predominannya yang mana ya. Kalau semisal dia butuh otot cepat ya, pelari-pelari atletik, pelari jarak pendek ya, ya biasanya ini tipe B ini ya. Jadi dia intensitas tinggi, kerja berat katakan begitu, tapi dalam waktu yang sedemikian cepat ya. Karena dia cepat lelah gitu ya. Tipenya tipe anaerobik ya. Kalau yang ini tengah-tengah. Ya. Oke, nanti sambil di ini ya. Ya, ini menentukan prestasi keolahragaan karena tingkat karakter masing-masing cabang keolahragaan itu identik dengan karakter atau tipe otot ya, yang mana menentukan ya, terkait dengan jenis energi predominannya ya. Jadi dominan pada kebutuhan energi yang bagaimana. Kalau dia butuh yang anaerobik ya tentunya otot-otot tipe fast twist B, cepat begini ya, atau gabungan dari keduanya ya fast twist A ya. Atau butuh apa namanya, butuh waktu yang panjang atau lama untuk beraktivitas ya butuh ini, lebih tahan terhadap kelelahan ya. Oke, kemudian mekanisme gerakan otot ya, jadi otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka, katakan begitu ya. Kemudian ini kata kuncinya ya. Nah, ini garis-garis gelap dan terang pada otot rangka dalam miofibril merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Maksudnya ini ya, garis gelap ini ya, yang warna ungu atau katakan merah begitu, yang ini. Kemudian yang satu ini adalah miosin ya, filamen tebal. Yang hijau ini filamen tipis. Kalau kontraksi ya, keduanya ini saling menarik. Jadi yang hijau ini masuk ke sini, yang merah ke sini. Ya, jadi nanti memendek. Ya. Jadi ini satu sarkomer ini ya, ketika nanti berkontraksi total begitu, jadi memendek ke sini, nanti semuanya bertemu di sini. Jadi nanti kelihatan merah. Jadi nanti garis gelap dan garis terangnya ketika nanti berkontraksi, jadi gelap semua, katakan begitu. Ini memendek ke sini, ini masuk ke sini, ini bertemu di tengah di sini. Nah, gitu ya. Setiap miofibril tersusun atas satuan-satuan kontraksi disebut dengan sarkomer ya. Sarkomer ini ya. Sarkomer itu ini ya, satu sarkomer. Ya. Satu sarkomer itu ini. Dua hijau dan dua ungu atau merah ya. Satu sarkomer. Ya.
Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut zona H tadi ya. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Ya. Aktin dan miosin itu ini. Ini aktin, ya, yang hijau, yang ungu atau merah ini miosin. Ya, miosin ini ada kepalanya. Ya. Ini membentuk heksagonal, heksa itu 6, gonal itu ya berarti sudut 6, ya. Yang mana masing-masing ini nanti bertemu dengan 6 kepala head miosin ya, kepala miosin. Nah, ketika terjadi pelepasan fosfat dari ATP rilis menjadi ADP, maka dia plus energi ya, kemudian dia mengikat kepalanya ini, nanti mengikat ini. Ya, nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Ya. Pada serabut otot berkontraksi terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Ya. Zona Z itu zona apa namanya gelap, zona garis gelap, zona H itu garis terang ya. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Ya, pemendekannya 20%. Oke. Ini ya. Ya, ini saat relaksasi. Ini kelihatan tampak jelas antara ya ini garis gelap, ini garis terang, garis gelap gitu ya. Kenapa disebut dengan otot lurik ya karena bentuknya seperti lurik begini. Nah, kalau terjadi kontraksi ini memendek 20%. Jadi terangnya kelihatan sedikit ya. Jadi gelap semua. Oke. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Iya. Nah, ini ketika terjadi rangsangan kontraksi ya, ini persarapan ya, ketika terjadi pelepasan ion Ca+ ya. Ca+ itu kalsium ya. Jadi akan merangsang apa namanya? Fosforilisasi ya, sehingga ya ini terjadi pelepasan fosfat dari ATP menjadi ADP plus B ya, plus energi maksudnya. Kemudian terjadi cross binding ya, atau jembatan silang ya. Kepala miosin ini ya menempel pada aktin ya, yang masing-masing ini 6 kepala masuk kepada 6 apa nih 6 troponin ini ya. Oke. Dan seperti ini ya bentuknya. Ya, kalau mereka beristirahat atau relaksasi maka ini lepas ya, tidak berikatan. Nah, bentuknya pas berkontraksi ya seperti ini atau bekerja dia menggelendong, pas mereka relaksasi maka kembali kepada ukuran semula, agak memanjang. Nah, itu tadi otot rangka. Kemudian kita lanjut kepada otot polos ya. Iya, oke. Sel otot polos ini memiliki 3 jenis filamen ya. Filamen tebal miosin yang lebih panjang daripada yang ada di otot rangka. Kemudian filamen tipis aktin, sama-sama punya aktin dan miosin tentunya ya. Tapi punya karakter yang tersendiri. Filamen tipis aktin yang mengandung tropomiosin tetapi tidak mengandung troponin. Tropomiosin itu ini ya. Ini yang menggabungkan bunder-bunder apa ini seperti bola-bola ini ya. Ikatan miosin ini ya, yang ini ya, seperti yang warna kuning ini ya. Ya. Kalau yang gelondong-gelondong ini ya, protein tropomiosin ya. Sorry, troponin ya. Kalau tropomiosin itu yang mengikat kabel ini, kalau yang apa ini troponin. Kemudian filamen ukuran sedang yang tidak secara langsung ikut serta dalam kontraksi, tapi merupakan bagian rangka sitoskeleton yang menunjang bentuk sel. Oke. Bentuknya seperti ini. Kontraksi otot polos, kontraksinya itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama adalah fasik
ya, kontraksi fasik dan kontraksi tonis, fasis dan tonis, ya, katakan begitu, ya. Contohnya, ya, kalau fasis ini pada saluran pencernaan, ya, yang mana dia fungsinya dalam mendorong makanan, ya, ke depan untuk pemrosesan lebih lanjut. Jadi dia berkontraksi untuk mendorong, geraknya seperti apa ya? Seperti kalau kita menggerakkan longitudinal ya biasanya ya. Kemudian otot polos yang kontraksi model tonis, ini contohnya terjadi pada pembuluh darah ya, pembuluh darah halus, pembuluh darah kecil ya, atau kapiler-kapiler darah. Ketika dia memeras darah yang mengalir melalui salurannya ke arah hilir, dari hulu ke hilir, dan merupakan salah satu utama berperan dalam mempertahankan tekanan darah. Ternyata sampai sedetail ini ya. Oke. Tipe kerjanya kalau otot polos ini biasanya memang dia lambat tapi terus menerus ya. Ya ini bedanya. Dia kalau ini otot rangka dia punya troponin seperti kawat ini ya. Ya mengikat aktin. Ini sama-sama punya aktin ya. Sama-sama punya tropomyosin tapi tidak punya troponin. Ini rangka, ini tidak punya troponin. Oke. Ya, dia dipengaruhi oleh kalsium ya. Oke, kalmodulin kemudian berkolaborasi dengan kalsium, maka dia mengaktifkan rantai ringan myosin kinase. Ya. Kemudian ATP rilis, ya, rilis itu maksudnya lebur ya, lepas, ya, menjadi fosfat, ya, ADP dan fosfat. ATP itu adenosin trifosfat ya, adenosin trifosfat. ADP itu adenosin difosfat. Difosfat itu berarti fosfatnya 2. Kalau trifosfat itu berarti adenosin plus 3 fosfat ya. Karena ini fosfatnya rilis ya. Kemudian jembatan silang myosin yang semulanya tidak aktif menjadi aktif ya. Dia ya ini maksudnya jembatan ini ya. Kepala myosin ini. Kemudian dia berikatan dengan aktin dan terjadilah tarik menarik. Ini bentuknya kalau relaksasi, ini bentuknya kalau kontraksi. Jadi memedek seperti ini. Oke. Sekarang otot jantung, ya kita tinggal ini. Otot jantung ini karakteristiknya mempunyai 2 karakter dari 2 otot, antara otot rangka dan otot polos ya. Jadi ini otot rangka, otot jantung dan otot polos ya. Sama-sama lurik seperti otot rangka, tetapi oke, kita tinggal 10 menit ya. Tetapi berbeda ya dengan otot rangka. Kemudian dia sama-sama tidak dikendalikan oleh otak atau otot involuntir atau bawah sadar seperti otot polos, tapi dia lebih kuat ya gerakannya, tidak seperti gerakan otot polos. Kalau otot polos ini konsumsi energinya sedikit, gerakannya halus, pelan-pelan tapi terus-menerus. Kalau jantung ini gerakannya kencang ya terus-menerus. Hebat ini ya. Jadi tipenya dia kuat, kerjanya terus-menerus. Kalau ini kerjanya lambat tapi terus-menerus. Kalau ini kerjanya kuat ya, tetapi tidak terus-menerus ya. Dia yang satu waktu saja. Coba bayangkan kalau otot polos kita itu kita perintah pakai otak kita ya, jangan kerja dulu lah. Bagaimana nanti proses pencernaan dalam proses makanan kita atau ketika kita bernapas kan? Ternyata seperti itu ya. Ya. Ini perbandingan jenis otot ya. Hampir seperti ini ya. Otot polos,
Ada 2 tipe, kemudian ini ada otot jantung dan otot rangka. Ini otot polos yang multi unit, ini ada yang unit tunggal. Aktivitas miosin ya itu cepat atau lambat bergantung pada jenis serat ya kalau pada otot rangka. Kalau pada otot polos ini dua-duanya sangat lambat. Kalau pada jantung ini kerjanya ya tidak sangat lambat ya. Ya tidak secepat otot lurik lah ya, tetapi dia ya lumayan lah ya. Dia berdetak terus ya. Setiap menit ya kalau orang normal itu 70 sampai dengan 90 ya. Bagi atlet berada di kisaran 50 sampai dengan 50 ya. Jadi 1 detik berdenyut ya. Oke. Otot rangka ini melekat pada tulang, kalau otot polos ini pada pembuluh darah besar, saluran napas halus, pada mata dan folikel rambut. Ya. Otot polos unit tunggal ini dinding organ berongga di saluran cerna, di reproduksi dan kemih serta di pembuluh darah halus. Kemudian otot jantung itu hanya khusus di jantung. Fungsinya otot rangka ini pergerakan tubuh relatif terhadap lingkungan eksternal. Ya, jadi respon tubuh kita terhadap lingkungan eksternal itu biasanya kerja otot rangka. Kemudian otot polos bervariasi sesuai struktur yang terlibat. Ya. Sama ya. Otot jantung ini memompa darah keluar dari jantung. Ya. Kerja ototnya ini. Mekanisme kontraksinya kalau otot rangka ini pergeseran filamen, ya sama ya tiganya ya. Ya otot itu memang modelnya, karakternya ketika berkontraksi adalah terjadi pergeseran filamen. Ya. Tingkat kontrol kalau otot rangka, ya ini volunter atau dipengaruhi oleh kesadaran otak kita. Kalau otot polos, kedua-duanya dan otot jantung itu di bawah kesadaran kita atau tanpa kendali oleh otak kita. Ya. Oke. Ya, ini tugasnya. Nanti linknya bisa dibagikan oleh Kresna ya kemarin yang sudah saya share. Ya. Oh, ternyata banyak juga ya sudah hadir. Oke, saya menyapa selamat pagi seluruh mahasiswa IKOR. Ada Lukman, ada Juni, ada Wahid, ada Iqbal, Yusuf, ada ya, Lang Fiore ya, kemudian ada Riza Irsyad. Oke. Ada yang perlu saya sebut? Yusuf? Iya. Arya. Ya, Oke, ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jangan-jangan belas ini. Tapi untuk materinya sudah dibaca-baca ya, sudah dipelajari ya sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Saya dulu belajar sedikit-sedikit, tetapi karena ini kan kita mengenal ya, jadi kita diciptakan oleh Tuhan kita dengan perangkat sistem yang demikian canggih, tidak ada buatan manusia yang bisa ya, demikian canggih dan demikian terukur dan sangat detail, kecil-kecil sangat detail. Tanpa kita sadari ternyata di dalam tubuh kita ini adalah sebuah alam raya yang demikian besar. Nah, maka dari itu, mahasiswa IKOR punya tanggung jawab untuk mengenal siapa yang mau berpikir, ya, siapa yang mau belajar. Oke, dari pembahasan kita terkait dengan fisiologis otot, mungkin ada yang ditanyakan? Pak, fungsi otot saya kok yang kiri berbeda dengan yang kanan ya? Kok bisa melemah gitu ya? Kalau di budaya kita itu kan gunakan tangan kanan yang baik ya. Kemudian untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Tangan kiri khusus untuk belakang, katakan begitu ya. Nah, tapi dalam konteks keolahragaan, kadang-kadang dituntut kita harus menampilkan kedua-duanya dengan baik. Nah,
bagaimana Pak? Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Kan begitu ya. Nah, kata kuncinya, otot itu sering dipakai, maksudnya semakin dia dilatih, semakin dia digunakan, maka semakin optimal dia akan bekerja. Kenapa? Karena secara struktural, ya, ketika dia berkembang lebih baik, maka akan mendukung fungsionalnya. Di dalam otot itu terdiri dari ya jaringan otot itu sendiri, ada tendon, kemudian ada persarafan, ada peredaran darah. Nah, ketika sering kita gunakan, ya maka massa otot akan meningkat. Karena apa? Karena otot mampu menyimpan cadangan energi yang lebih besar. Satu. Yang kedua, ya saluran persarafan menjadi lebih optimal. Asetilkolin akan bisa lebih cepat terhubung, ya, atau memungkinkan kerja refleks yang lebih baik. Apalagi sering dilatih terus. Makanya ada konsep drill. Ya. Bagaimana ketika kita mau menendang bola atau semisal menangkap bola, katakan kiper ini diposisikan sebagai penangkap bola. Nah, ketika dia di drill, maka dia akan terlatih tanpa dia sadari, ya, refleksnya itu dengan sendirinya. Bola mengarah kemana, dia jatuh kemana. Itu seperti itu, ya, dibiasakan atau di drill biasanya. Kemudian saluran suplai energi ya, dari saluran-saluran darah itu maksudnya ya, saluran peredaran darah akan lebih optimal, ya, lebih meningkat. Terjadi banyak suplai asupan sehingga tingkat kecukupan energinya akan bertambah. Maka otot akan lebih bisa berkembang ya, karena dia bisa disuplai energi dan disuplai persarafannya. Nah, bagaimana yang tidak dilatih? Yang tidak dilatih itu ya pasti tidak akan berkembang dengan baik. Ya, kecuali kalau kita masih kecil, memang dalam proses tumbuh dan kembang ya. Kalau dia didukung oleh hormon tiroksin, ya. Kalau kita ini sudah usia berapa kamu, Bal? 17 tahun? 21, Pak. 21. Oh, 21. Ya. Ya, usia 21 ya. Artinya tingkat tumbuh kembangnya mungkin ya selesainya di usia 25-26 sudah mendekati. Ya. Sudah sampai itu nanti tubuh kita akan mempertahankan ya kondisi ya. Kadang-kadang kalau kita sudah sering melakukan aktivitas yang relatif terprogram ya, katakan begini, katakan gerak kita itu 10 langkah dengan asupan kita 1 piring, katakan begitu. Ketika sudah sampai usia-usia tertentu, 40 tahun ke atas misal ya, asupannya masih 1 piring, ya, tetapi geraknya menjadi 2 langkah, katakan begitu. Ya, jadi pembakaran energinya menjadi berkurang, sehingga terjadi apa? Terjadi penumpukan ya hasil-hasil metabolisme itu di bawah jaringan kulit lemak ya atau dikenal dengan jaringan adiposa. Ya makanya ada tumpuan-tumpuan. Coba dicek di pinggang masing-masing ya. Kalau masih muda sih kelihatannya masih tipis-tipis ya. Kalau sudah 40 tahun ke atas gitu, itu biasanya sudah banyak penumpukan. Apalagi ibu-ibu perempuan gitu ya, yang jarang beraktivitas sudah melahirkan. Nah, biasanya begitu.